Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlognya saya atau di channel saya ya. Jadi untuk sekarang saya nggak bikin video tutorial ya atau review, tapi saya akan coba test drive motornya. Kita akan test drive eh, ke Galumas ya, ke Galumas dari rumah ke Galumas. Kita akan coba boncengan dua ya. Satu, dua, tiga, sama empat, sama ada bayi yang masih di perut. Untuk beratnya sendiri saya berat 95, istri seberapa Bun? Istri 65 dan anak saya 22, berarti 100 eh, 80-an ya, 183 kali ya, 183 kilo. Jadi maju. On kan? Kilo banget. Ayo Bun, naik dulu baru diinjak stepnya, naik dulu, jangan diinjak, nggak kuat. Banget tadi ya guys. Oke teman-teman, kita udah mulai jalan ya. Kita jalan pelan-pelan aja, yang penting selamat ya. Kita mulai, apa namanya, ini kondisi baterai full ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi jarak dari rumah ke KCP itu seberapa kilo sih, Bun? Hah? 3 kilo ada ya? 3 kilo. 3 kilo. Nah, rumah kita itu di persis ya, persis depan kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi mungkin 3 kilo ya. Nanti PP sekitarnya 6 kilo, berarti kalau 3 kilo. 6 kilo itu dengan beban 180-an ya. 180-an. Tapi shock breakernya empuk kan, Bun? Empuk. Hah? Empuk. Oh iya teman-teman, jadi shock breaker belakang ini udah saya ganti ya. Saya ganti pakai Scarlett yang ukuran 32 cm atau 340 mili. Harganya yang tipenya sih lupa ya, cuman harganya yang 690-an sih. Nanti dicantumin lah ya linknya. Untuk shockbreakernya sendiri itu bisa di-adjust. Untuk preloadnya, springnya bisa di-adjust, kemudian untuk ribbonnya juga bisa di-adjust. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan berat teman-teman semua ya. Nah, kemarin ketika kondisi datang shockbreakernya itu setelannya itu masih setelan pabrik ya. Jadi ketika saya pasang dan saya coba ternyata itu nggak enak, malah keras, sama ketika ngebonceng itu ngejeduk ya, terlalu empuk. Kalau sekarang udah nggak ngejeduk. Empuk kan Bun ya? Empuk. Empuk ya? Empuk nggak? Hah? Udah nyaman. Nyaman ya? Nyaman ya? Oh cuman, oh iya mungkin ini pengaruh dari swing armnya juga ya teman-teman, karena swing armnya itu lebih mundur, jadi shockbreakernya lebih miring ya, otomatis lebih empuk. Nah ini macet teman-teman. Nah, kita jalannya mau ke KCP. Hah? Makan apa? Hokben. Kita akan ke KCP, makan dulu di KCP, nanti setelah makan kita putar-putar ya, putar-putar ke Galuh, ke Perumnas. Untuk kenyamanan sih ini jauh berbeda ya Bun ya. Pas awal datang test drive itu kan keras ya Bun ya. Jadi pas awal datang shockbreaker depan itu kerasnya luar biasa.
Geruduk-geruduk. Geruduk-geruduk ya, benar, geruduk-geruduk. Jadi ketika ada jalan yang rusak itu geruduk-geruduk. Shock breaker belakang itu mental mentul, nggak ada ribonnya. Dia empuk belakang, cuman mental mentul ya, nggak ada ribonnya. Jadi pas awal datang ya saya langsung berpikir ya, sebenarnya motornya udah nyaman, halus, cuman hanya saja di kaki-kakinya yang kurang nyaman. Untuk jarak tempuh juga kalau buat antar anak sekolah sih udah cukup ya. Ini kalau antar sekolah anak sih seminggu full nggak ngecas, seminggu full nggak ngecas, deket ya, cuman 1 kilo 2 kilo nggak ngecas, jadi udah cukup. Makanya saya lebih prioritaskan untuk upgrade kaki-kaki seperti ganti oli sok depan, ganti sok belakang, terus ganti ban juga. Jadi untuk bannya udah saya ganti ya teman-teman ya. Ban yang depan saya ganti ukuran 100 per 70 per 10, yang belakang 120 per 70 per 10. Kenapa diganti? Karena saya ganti yang lebih tinggi sama lebih lebar supaya bisa dikempesin dan lebih empuk ya. Makin supaya tekanan anginnya bisa dikempesin tapi bannya bisa tetap tinggi karena 70 itu tinggi ya. Lumayan tinggi. Jadi motor ini semuanya standar ya, kecuali yang disebutkan tadi. Untuk controller masih standar, baterai juga standar. Ya mungkin kalau misalkan ada rezeki ke depannya kita akan upgrade lah ya. Oke teman-teman, jadi ini udah memasuki kawasan Galumas, Karawang. Oh ya teman-teman, jadi kalau misalkan untuk boncengan bertiga sih emang tempat duduknya nggak nyaman ya. Apalagi anak di depan harus berdiri, itu nggak bisa ya, nggak bisa duduk. Saya juga duduknya kurang nyaman, istri juga sama. Jadi ya idealnya sih ya motor listrik ini ya buat berdua sih, berdua, ibu sama anaknya atau bapak sama anak. Sebenarnya kalau misalkan ya kalau berdua beratnya mungkin sekitar 60 atau 50 ya itu masih nyaman sih ya. Setelah update kaki-kaki ini rasanya sangat berbeda ya teman-teman ya dibandingkan ketika baru datang. Sangat nyaman sekali. Jadi pas awal datang sebenarnya saya tuh pengen ganti controller ya. Niatnya ketika beli motor ini pengen langsung ganti controller. Cuma ketika saya rasain, saya apa namanya, feel berkendaraannya itu sangat jauh ya dari kata nyaman. Ya udahlah, saya upgrade kaki-kaki dulu. Untuk shock breaker depan juga ini baru ganti olinya doang ya teman-teman ya. Untuk per, sulingan, yang lainnya itu masih kondisi standar. Untuk olinya mungkin sebagai informasi pakai apa namanya, oli merek Showa ya teman-teman. Merek Showa, original Showa dari Honda. Jadi itu lebih lembut ya, lebih lembut. Untuk pernya nggak dipotong untuk pernya, panjangnya masih sama ya. Wah macet nih, Num, macet Num, macet Num. Wah, Num ada Vespa beneran Num. Itu ada Vespa beneran, ada Vespa ya beneran Num. Vespa bohongan, Vespa bohongan itu Vespa beneran. Wah macet ya teman-teman. Padahal KCP-nya udah di depan, udah terlihat. Sama belok ke sini aja kan? Hah? Bisa belok ke sini. Mau bisa lah. Kan parkir datangnya di Bali itu kan? Hah? Emang parkir Ke depannya kan macet. di sini bisa? Nggak bisa.
Tuh. Malam minggu sih jadi macet. Oh ya, ini nggak ada plat nomornya teman-teman. Jadi nggak ada plat nomor, cuman kita nekat ya buat bawa ke mall. Mudah-mudahan sih bisa apa namanya diperbolehkan sama bapak satpamnya. Karena kan untuk fakturnya sendiri belum ada, jadi kita mau urus STNK BPKB belum bisa. Suruh dulu. Udah pernah kan ke situ belum? Udah pernah kan? Ombak Banyu. Besok ajak Om Uji. Hah? Ayahnya nggak berani. Oke teman-teman, kita udah belok nih. Udah belok ke arah parkirannya KCP. Beuh, enak banget ya kalau setelah update nya, apalagi udah update baterai sama controller. Boleh sih harusnya. Kemarin juga pakai yang PCX nggak ada plat nomornya boleh. Nah itu. Belakang lah tuh. Udah ambil. Dah, ayo. Oke, kita nyari parkiran. Bukannya anti gores ada ya? Ah iya, nggak dibawa tabletnya. Di mana, Bun? Oh iya, bisa kali pasang sendiri. Bisa sih. Di mana pakai, Bun? Ya itu tempat naruh ya, tempat apa ya? Iya, Tempat naruh ya, tempat bayar tapi. belajar. Bayar. Uangnya banyak. Ini di depan. Ini banyak apa ini? Oke, kita udah sampai, udah di parkiran mall, teman-teman. Jadi kita mau nyari makan di dalam. Jadi kita lanjut ya vlognya. Oke teman-teman, kita makannya udah selesai. Habis ini kita lanjut ya, mungkin main-main dulu ya. Setelah main kita putar-putar dulu di Galumas. Setelah itu baru kita pulang lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, plat nomoran motor listrik. Iya, Pak. 7.000, ah. Ya. Ada 2.000 mau apa? 2.000, ayo. Nah, siap, ayo. Ayo. Oke, teman-teman. Kita udah keluar parkiran Mall KCP. Kakak Hanum nggak mau pulang ternyata ya, Kak. Kita akan coba putar-putar dulu. Jalan-jalan dulu ke arah Perumnas. Ya terus nanti kalau mau ke sana. Hah? Ya, Putar-putar dulu. terus nanti kalau mau kemana ke situ, kemana ke sana. Oke. Mau ke nah, Sepertinya macet lagi, baru keluar udah macet. ada mobil apa tapi Sama ya? sama tapi kayak ada kok kotak-kotak. Iya. Kita belok kanan teman-teman. Kita ambil arah kanan ke arah Perumnas. Buat palaku.
ke arah Karawang Barat, ke arah tol ya. Ayah, Hah? ada motor balap ya? Mana? Itu ya di dekat mobil kecil ya. Oh, iya. Tuh, motor balap. Bun, ari casan di bawah sih, Bun, bawah, Bun. Casan di bawah sih. Casan, charger. Wah, ini lupa bawa charger ya, teman-teman. Mudah-mudahan sih nggak mogok, nggak kehabisan baterai. Karena tadi sebelum berangkat sih udah dicas. Hah? Ayo dah. Full. Baterainya sih full sih. Ternyata buat santai, menikmati malam hari bareng keluarga enak banget ya. Apalagi halus, mesinnya minim suara sama getaran. Hah? Ada apa sih? Kincir, kincir Holland Bakery. Nyalainnya gimana ya? Pakai listrik kali. Jadi buat teman-teman yang mau nyari motor listrik itu jadi ekspektasinya itu jangan terlalu tinggi ya. Kenapa? Karena motor listrik itu maaf ya, kalau misalkan yang harganya 10 jutaan ya itu perlu upgrade kalau menurut saya. Contoh ya, saya beli Sprinter Prime ini 9.500.000. Ketika motornya datang itu shock breakernya keras, terus depan belakang bannya kurang proporsional, ya udahlah langsung saya ganti upgrade. Terus juga untuk tenaga top speed, kalau untuk di perumahan cukup ya, untuk macet-macetan ya cukup sih. Apa? Kalau lato-lato bahasa apanya? Sunda, Ya. Tek-tek ya? tek-tekan. Kalau lato-lato bahasa apa? Oh, Bahasa apa lato-lato ya? bahasa Indonesia. Jadi harus upgrade ya, minimal ya shock breaker sama ban. Kalau yang suka tarik-tarikan kenceng-kencengan ya controller harus di-upgrade. Tapi kalau untuk pemakaian santai dalam jalan pelan di perumahan buat belanja ibu-ibu apa cukup sih ya. Udah nggak usah upgrade controller, tinggal kaki-kakinya aja yang dibikin enak, dibikin empuk. Jadi teman-teman ketika mau beli motor listrik, jadi harus disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Selain disesuaikan dengan kebutuhan, juga disesuaikan dengan budgetnya, karena kan pasti setiap motor listrik kalau harganya yang 10 jutaan ada plus minusnya. Jadi nanti buat kedepannya teman-teman bisa prepare dana untuk upgrade yang mana dulu yang diprioritaskan. Mungkin seperti itu teman-teman ya, kalau menurut saya. Contoh ya, untuk Sprinter ini kontrolernya ini udah halus, nggak endut-endutan. Iya. Hanya saja untuk bannya itu kurang lebar, kurang tebal, sama shock breakernya keras. Tapi untuk Uwin Fly T3 itu kaki-kakinya agak empuk, cuman kontrolernya yang endut-endutan, perlu upgrade. Ya. Jadi setiap motor listrik itu ada plus minusnya ya teman-teman. Tapi yang paling penting sih kalau menurut saya sesuai kebutuhan. Contoh ya, saya kan nih buat boncengan berat, saya sengaja ambil Sprinter ini karena untuk BLCD-nya udah 1.500. Jadi kayaknya kalau upgrade, jadi tenaganya besar, terus ketika upgrade controller sama baterai juga udah mumpuni ya. Tapi ya itu minusnya di kaki-kaki yang keras. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah nyampe ke rumah. Alhamdulillah udah nggak ada kendala ya.
kita bisa balik dalam keadaan sehat. Motor juga nggak ada problem. Kesimpulannya sih setelah upgrade di kaki-kaki, motor jauh lebih nyaman ya, jauh lebih nyaman, dipakai boncengan juga lebih nyaman. Hanya saja ya mungkin untuk karena kan joknya nggak panjang ya, jadi kalau boncengan 2 sih masih bisa, kalau boncengan 3 ya anak kecil harus berdiri ya di depannya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, karena kedepannya saya akan lebih giat lagi untuk bikin video seputar tentang motor listrik ini. Oke, terima kasih.